Oke teman-teman, balik bareng gue Januari dan mungkin beberapa di antara kalian ada yang udah pernah mendengar atau mungkin ada yang tahu dan bahkan familiar tentang paradoks pada perjalanan waktu. Paradoks sendiri memang sangat identik dengan apa yang disebut dengan perjalanan waktu atau time travel. Nah, buat teman-teman yang mungkin belum tahu apa itu paradoks pada perjalanan waktu, secara simpelnya, paradoks pada perjalanan waktu merupakan suatu kejadian yang mana kejadian tersebut memiliki syarat bahwa perjalanan waktu itu sudah dapat dilakukan. Nah, dalam suatu kejadian tersebut terdapat suatu tindakan yang mana tindakan tersebut sebenarnya tidak bisa dilakukan dan menimbulkan pertanyaan yang berulang. Nah, kalau kalian nggak paham, gue bakal ngasih kalian sedikit contoh-contoh paradoks pada perjalanan waktu yang terkenal. Oke, jadi contoh yang pertama itu tentang grandfather paradox. Jadi, paradoks ini menceritakan tentang seseorang yang kembali ke masa lalu untuk membunuh kakeknya sendiri. Nah, secara simpel tidak ada yang salah dengan cerita tersebut. Tapi kalau kita telusuri lebih dalam, ada yang aneh, ada yang janggal. Yaitu kalau kita kembali ke masa lalu, kemudian membunuh kakek kita sendiri, secara otomatis ayah atau ibu kita tidak akan pernah terlahir. Nah, kalau ayah atau ibu kita tidak pernah terlahir, maka kita pun tidak akan pernah terlahir. Kemudian jika kita tidak pernah terlahir, maka siapa yang kembali ke masa lalu untuk membunuh kakeknya sendiri? Itu yang dinamakan paradoks. Atau mungkin kurang jelas, gue kasih yang sedikit lebih kompleks. Jadi paradoksnya ini terkenal dengan banyak nama. Ada yang bilang information paradox, ada yang bilang butterfly paradox, ada juga yang bilang tentang bootstrap paradox. Jadi secara simpelnya paradoks ini menceritakan tentang pemberian informasi kepada seseorang yang mana informasi tersebut akan dilakukan oleh orang tersebut di masa depan. Jadi secara simpelnya seperti ini. Ibaratkan kalian sedang membaca suatu novel tentang teori-teori dari Albert Einstein. Nah, kemudian kalian kembali ke masa lalu ketika Albert Einstein belum membuat buku-buku tentang teori tersebut. Nah, kalian menceritakan apa yang kalian baca di novel tersebut kepada Albert Einstein yang belum memiliki niat untuk membuat sebuah buku. Nah, Albert Einstein itu menganggap bahwa teori-teori yang kalian ceritakan itu menarik. Kemudian dia menuangkan teori tersebut ke dalam buku novel. Nah, buku novel ini yang akan kalian baca di masa depan. Secara simpelnya, dari mana informasi tentang dasar-dasar teori yang kalian ceritakan tersebut berasal? Nah, di satu sisi, kalian tidak akan pernah tahu tentang informasi teori-teori tersebut jika tidak ada Albert Einstein yang membuat buku tersebut. Nah, Albert Einstein tidak akan bisa membuat teori tersebut jika kalian tidak menceritakan teori tersebut di masa lalu. Itu yang namanya paradoks, teman-teman. Jadi, secara simpelnya perjalanan waktu memiliki bumerang yang bisa dibilang agak sulit untuk dijelaskan. Jadi, kalau kita kembali ke masa lalu, ada kemungkinan hal-hal yang tidak bisa kita jelaskan akan terjadi, seperti paradoks-paradoks yang tadi. Buat kalian yang pengen lihat lebih jelas tentang paradoks pada perjalanan waktu, kalian bisa nonton videonya Agung Hapsah di pojok kanan atas. Oke, sesuai dengan judul videonya ini, gue punya satu teori yang mungkin bisa menjelaskan tentang penyelesaian dari paradoks-paradoks pada perjalanan waktu ya teman-teman. Jadi teori tersebut adalah parallel universe. Jadi teori ini menjelaskan tentang adanya banyak dunia yang berdampingan dengan dunia yang kita tinggali sekarang. Nah, dunia tersebut bisa saja mirip, sama persis, ataupun berbeda dengan dunia yang kita tinggali sekarang. Jadi contoh dari parallel universe itu, gue ambil contoh gue sendiri. Misalkan di dunia ini, gue pergi ke kota A dengan selamat. Kemudian di universe yang kedua, gue pergi ke kota A namun ada kendala yang terjadi di tengah jalan. Kemudian bisa saja di universe yang ketiga, gue sama sekali tidak pergi ke kota A. Jadi parallel universe sendiri bisa dijadikan acuan teori untuk menjawab beberapa paradoks yang mungkin saja terjadi karena perjalanan waktu. Jadi dengan teori parallel universe sendiri, kita kembali ke masa lalu bukan untuk mengubah sejarah, tetapi kita kembali ke masa lalu untuk membuat sejarah yang baru. Nah, contohnya kan kayak grandfather paradox yang tadi. Jadi gue kembali ke masa lalu untuk membunuh kakek gue sendiri. Dengan teori parallel universe, gue kembali ke masa lalu dan terdampar di salah satu universe yang gak gue tahu, yang berbeda dengan universe yang gue tinggali sekarang. Jadi di sana gue membunuh kakek gue sendiri dan Januardi yang ada di universe tersebut tidak akan pernah terlahir. Tapi gue yang ada di universe yang berbeda tidak akan terkena efeknya. Jadi
Mungkin aja teori ini bisa menjawab tentang paradoks-paradoks yang terjadi akibat perjalanan waktu yang gue bilang barusan. Mungkin terdengar sedikit membingungkan, tapi teori parallel universe sendiri menurut gue mampu menjelaskan tentang beberapa paradoks yang gue sebutkan tadi. Jika ada pertanyaan silahkan tanyakan di komentar di bawah. Gue Januar Denaluis. Don't stop to make something different.